Yuk, kita bareng-bareng menjelajahi sebuah mitos kuno yang luar biasa dari Lombok, Indonesia. Ini adalah kisah tentang asal-usul, takdir, dan seorang pahlawan yang, sama sekali nggak terduga. Nah ini dia nih pertanyaan kuncinya. Gimana ceritanya seorang anak laki-laki yang porsi makannya luar biasa banyak malah bisa jadi pendiri sebuah kerajaan? Ini adalah inti dari legenda Doyanada, sebuah kisah yang nunjukin kalau kelemahan itu justru bisa jadi sumber kekuatan terbesar. Oke, sebelum kita kenalan sama tokoh utama kita perlu paham dulu dunianya kayak apa. Jadi jauh sebelum manusia ada, Pulau Lombok itu adalah sebuah negeri liar yang diperintah oleh kekuatan-kekuatan gaib. Betul sekali. Coba bayangin deh sebuah pulau yang masih perawan, hutannya lebat banget, di mana setiap bukit dan lembahnya itu dikuasai sama roh. Nah, ini panggung utama cerita kita. Dunia yang masih primordial dan penuh keajaiban. Dan penguasa dunia ini adalah Dewi Anjani. Dari singgasananya di puncak Gunung Rinjani, dia mengawasi segalanya. Dia ini bukan cuma ratu biasa loh, dia itu kayak kekuatan alam itu sendiri. Lengkap dengan pasukan jin dan beberi, burung peliharaan saktinya yang paruhnya dari perak dan cakarnya dari baja. Keren banget kan? Nah, disinilah transisi dari dunia roh ke dunia manusia dimulai. Atas saran penasihatnya, Patih Songan, Dewi Anjani pun memenuhi sebuah ramalan kuno. Caranya unik. Dia nggak menciptakan manusia dari nol, tapi mengubah 10 pasang prajurit jin setianya menjadi manusia-manusia pertama di Lombok. Salah satu dari mereka diangkat jadi kepala suku. Dan dari sinilah kisah pahlawan kita bermula. Sekarang kita masuk ke babak baru. Kelahiran yang seharusnya jadi sebuah perayaan, malah membawa konflik yang nggak pernah disangka-sangka. Ini bukan kelahiran biasa teman-teman. Bayangin deh, ada bayi yang baru aja lahir, tapi udah langsung bisa jalan, bisa ngomong, bahkan makan sendiri. Ini kan pertanda yang jelas banget kalau anak ini emang ditakdirkan buat melakukan hal-hal besar. Anak ajaib, sejak napas pertamanya. Orang tuanya menamai dia Doyanada. Dalam bahasa setempat ya artinya itu seseorang yang doyan banget makan. Jadi namanya ini secara langsung ngegambarin sifatnya yang paling menonjol. Dan sayangnya juga jadi sumber dari semua masalahnya. 2 bakul nasi. Ini bukan buat seharian ya, tapi buat sekali makan. Kebayangkan seberapa besar nafsu makannya? Ini bukan lagi sekedar anak yang lapar. Ini udah kayak kekuatan alam yang harus terus dikasih makan. Dan keluarganya pun mulai kewalahan. Nah, disinilah ceritanya jadi makin kelam. Rasa cinta seorang ayah berubah jadi ketakutan dan kebencian saat dia melihat anaknya sendiri sebagai ancaman bagi kelangsungan hidup keluarga mereka. Kata-kata ini, wah dalam banget ya. Ini bukan lagi soal mendisiplinkan anak, tapi ini soal bertahan hidup. Dari sudut pandang ayahnya, pilihannya brutal. Nyawa putranya atau nyawa seluruh keluarganya. Inilah motivasi tragis di balik tindakan mengerikan yang akan dia lakukan. Ayahnya pun menjalankan rencana pertamanya. Dengan alasan mau menebang pohon, dia sengaja menumbangkan sebatang pohon besar tepat ke arah Doyanada, menindihnya sampai tewas. Bagi sang ayah, masalahnya udah selesai. Tapi Dewi Anjani, sang ratu jin, melihat semuanya. Dia langsung mengirim beberi dengan banyu urip atau air kehidupan. Nah, poin pentingnya di sini, Doyanada itu nggak cuma hidup kembali. Dia bangkit dengan kekuatan yang luar biasa, mengubah kutukan nafsu makannya jadi berkah kekuatan fisik. Ayahnya kaget setengah mati pas lihat anaknya pulang sambil bawa-bawa pohon besar itu. Tapi dia nggak menyerah, dia coba lagi. Kali ini dengan mendorong sebuah batu raksasa buat nimpa Doyanada waktu lagi mancing. Setelah selamat untuk kedua kalinya, Doyanada nggak bisa lagi mengungkirin kebenaran. Dia tahu ayahnya ingin dia mati. Atas saran ibunya yang patah hati, dia pun memulai perjalanannya. Sebuah pengasingan yang justru akan menempa takdirnya. Pengasingannya ini bukanlah akhir teman-teman, tapi malah jadi awal yang baru. Disinilah Doyanada mulai beralih dari seorang korban menjadi seorang pemimpin. Dan dia bertemu orang lain yang punya takdir serupa. Dalam perjalanannya, dia menemukan 2 pertapa, Tameng Muper dan Sigar Penjalin. Keduanya ini udah bertapa selama bertahun-tahun sampai terperangkap oleh akar pohon beringin. Dan mereka punya satu tujuan yang sama, menjadi raja. Doyanada membebaskan mereka dan mereka bertiga pun membentuk aliansi yang kuat, disatukan oleh ambisi mereka. Sekarang, dengan adanya sekutu di sisinya, Doyanada siap menghadapi ujian terakhirnya, bukan melawan ayahnya, tapi melawan monster sungguhan yang akan menentukan masa depan mereka semua. Pertarungan ini dimulai karena hal yang sepele. Ada raksasa bernama Limandaru yang mencuri dendeng milik Doyanada. Tapi ini lebih dari sekedar makanan loh.
Ini adalah pertarungan simbolis. Doyan nada dengan kekuatan ilahinya melawan kekuatan kasar Limandaru. Dan dengan satu tendangan dahsyat, pahlawan kita membuktikan bahwa kekuatan yang diberkat takdir akan selalu menang. Setelah mengalahkan si raksasa, mereka menjelajahi guanya. Di sana mereka nggak menemukan harta karun, tapi sesuatu yang jauh lebih berharga. 3 putri cantik dari kerajaan Majapahit, Mataram dan Madura yang selama ini ditawan oleh Limandaru. Dengan cara inilah takdir mereka semua terpenuhi. Setiap pahlawan menikahi seorang putri, dan bersama-sama mereka mendirikan 3 kerajaan besar pertama di Lombok. Doyan nada pun kembali ke tanah kelahirannya buat mendirikan kerajaan Selaparang, akhirnya memenuhi takdir yang pernah coba direnggut darinya. Cerita ini nggak berakhir dengan kemenangan aja. Ini berakhir dengan kepemimpinan yang baik. Mereka nggak hanya menjadi raja, mereka menjadi penguasa yang bijaksana, membawa kemakmuran bagi rakyat mereka, dan membuktikan bahwa mereka memang layak atas takdir tersebut. Jadi, saat kita menutup cerita ini, mari kita renungkan sejenak. Kisah Doyan Nada ini bukan cuma tentang anak laki-laki yang banyak makan. Ini adalah kisah tentang bagaimana sesuatu yang dianggap sebagai kekurangan justru bisa menjadi kekuatan terbesar kita. Tentang bagaimana ketahanan dalam menghadapi kesulitan dapat membentuk kita menjadi pemimpin, dan tentang gagasan bahwa takdir bukanlah sesuatu yang diberikan begitu saja, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dan diraih.